Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat tersalam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya dan juga pada para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Jadi kita pada malam hari ini kembali lagi pada pelajaran tauhid, salah satu usul bersama Al-Ustadz Irfan Fakhrul Razi hafizahullah taala. Para santri dimohon persiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi hafizahullah taala. Tidak berlama-lama, kita langsung saja pada Ustadz Irfan Fakhrul Razi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa al-Amin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمة الله جميعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita melalui dalam jaringan ini, daring, untuk membahas kitab yang sangat agung, yaitu kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalatha, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang seputar rukun-rukun iman. Kemarin terakhir dari pembahasan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencakup berapa poin? Mencakup 4 poin. Konsekuensi beriman kepada Allah mencakup 4 poin. Poin yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Poin yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Itu arkanuhu sittah. Sudah betul? Arkanuhu sittah. Itu pembahasan kita kemarin. Arkanuhu sittah, an tu'mina billah.
Ini pembahasan kita kemarin, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah sudah kita jabarkan sedikit. Kalau beriman kepada Allah, konsekuensinya ada 4 hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Yang terakhir, yang keempat, beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik dan mulia. Kita sudah bahas poin yang pertama, beriman kepada Allah. Konsekuensi yang pertama adalah beriman dengan adanya Allah. Dan keberadaan Allah ini diketahui dengan 4 cara. Ya, sudah kita sebutkan. Cara yang pertama dengan akal, dengan fitrah manusia, kemudian dengan panca indera, dan juga dengan dalil syar'i, dalil sam'i, panca indera, dengan akal atau logika, kemudian dengan fitrah, kemudian yang terakhir dengan dalil syar'i. Dalil syar'i maksudnya secara syariat. Baik. Konsekuensi yang kedua kita sudah bahas juga, yaitu beriman kepada rububiyah. Baik. Malam ini masuk ke poin yang ketiga dari konsekuensi beriman kepada Allah. Itu konsekuensinya adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Apa maksud dari uluhiyah? Ini sering kita dengar. Uluhiyah. Uluhiyah adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesembahan yang hak untuk disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kata-kata ilah di dalam bahasa Arab, ilah artinya adalah ma'bud. Ma'bud artinya adalah yang diibadahi. Berarti la ilaha maksudnya la ma'budah bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Ilaha dalam bahasa Arab artinya ma'bud, disembah. Kita abid. Kita adalah orang yang beribadah. Berarti ilah artinya ma'bud. Maksudnya adalah tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, Allahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwa ar-Rahman. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul. Allah
saksi, syahidallahu annahu la ilaha illa hu, sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan para malaikatnya dan para orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia, yaitu Allah, Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan batil peribadatan yang dilakukan untuk selain Allah. Allah menjadikan batil sesembahan yang disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah apapun kepada selain Allah itu batil. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal." Itulah bahwa sesungguhnya Allah Dialah zat yang al-haq, Dia yang benar, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Allah itu batil. Jadi menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Dan kata-kata menyembah ini bukan berarti sujud saja. Kan kita sudah bahas macam-macam ibadah, ya kan? Antum masih ingat wa anwa'ul ibadah? Nah, banyak. Mitlus salati wa zakati wa shaum. Terus seperti at-tawakkal, ar-raghbah war-rahbah wal khasyah wal inabah, adzabh, nazar. Itu macam-macam ibadah. Takutnya juga harus kepada Allah. Menyembelihnya untuk Allah. Semua amalan kita untuk Allah. Baik. Kemudian beriman kepada uluhiyah Allah ini penting. Ya, penting. Dan ini yang Allah tekankan pada dakwah para Rasul alaihi wasallam ketika mereka berdakwah kepada kaum. Setiap Rasul dan setiap Nabi mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullah ma lakum min ilahin ghair." Sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan kecuali kalian tidak memiliki sembahan selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini konsekuensi yang ketiga. Dan ini yang membuat orang-orang musyrik berat untuk mengucapkan kalimat tauhid. Karena konsekuensinya ibadah mereka dan juga seluruh amalan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, konsekuensi dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Maksudnya bagaimana? Apa yang Allah sebutkan dari nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu harus kita imani. Harus kita tetapkan untuk Allah. Tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya.
Tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya. Dan kita menetapkannya dan kita mengimaninya sesuai yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita tafsirkan sendiri, tidak boleh kita selewengkan maknanya, tidak boleh dialihkan maknanya kepada makna yang batil. Contohnya misalkan tangan. Allah menyebutkan Allah memiliki tangan di Al-Quran. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mentakwilnya, menyelewengkannya, merubah maknanya. Contoh, dia katakan tangan Allah maksudnya kekuatan. Maksudnya nikmat Allah. Bukan. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kita imani sesuai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dirubah maknanya, tidak boleh diserupakan, ya, tidak boleh diserupakan dan juga tidak boleh dinafikan. Diserupakan maksudnya bagaimana? Allah turun berarti sama seperti kita turun. Ini nggak boleh. Ya, turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Turunnya antum dengan turunnya hewan berbeda. Apalagi turunnya makhluk dengan Allah. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Tidak mungkin, tidak bisa terbayang oleh pikiran kita. Nama Allah sesuai dengan zat Allah. Tidak boleh kita samakan dengan nama kita. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Malik, yang maha menguasai, raja. Ya Allah raja. Tapi kalau manusia, namanya belum tentu cocok dengan kondisinya. Contoh raja. Raja di kalangan manusia. Dia memiliki segalanya? Enggak mungkin. Dia sakit. Ada raja meninggal. Ada raja jatuh sakit. Ini manusia. Makanya tidak mesti sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau nama Allah itu pasti sesuai dengan zat Allah. Allah maha memberikan rezeki, Ar-Razzaq. Ya Allah yang memberikan rezeki. Tapi kalau manusia, namanya manusia belum tentu sesuai dengan kondisi. Contoh apa? Namanya Selamat. Namanya Selamat. Ada santri tahfidz namanya Selamat. Namanya Selamat misalnya. Loh, kok sakit? Katanya selamat. Loh, kok jatuh? Katanya selamat. Nah, maka belum tentu nama orang sesuai dengan kondisi. Namanya misalkan Soleh misalkan. Tapi belum tentu 100% soleh. Ya kita harapkan ya soleh. Maksud saya di sini adalah nama manusia itu tidak mesti sesuai dengan kondisi. Tapi kalau nama Allah itu sesuai dengan zat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita serupakan. Makanya di pembahasan ini asma sifat ini penting. Sekarang banyak bermunculan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Mereka jatuh dalam hal ini. Keliru dalam asma wa sifat. Dan saya kasih pernyataan kepada Anda.
dalam bab akidah, bab asma wa sifat terlebih khusus, itu Allah memberikan kemudahan bagi kita. Kemudahannya apa? Kemudahannya yaitu kamu mengimani saja nama dan sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala ta'til. Tanpa diselewengkan maknanya, dirubah maknanya. Tanpa diserupakan nama Allah, sifat Allah dengan yang lainnya. Dan tanpa dinafikan. Ya sudah, beriman saja. Sami'na wa ata'na. Itu kuncinya satu. Dan ini mudah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk mengkaji bagaimana turunnya Allah. Kalau di Indonesia sepertiga malam, di Malaysia berapa? Di Saudi sepertiga malam juga. Nanti gini. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengkaji. Yang Allah perintahkan kepada kita beriman. Sudah. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan saya tidak termasuk orang-orang mutakallif. Apa mutakallif? Yang memberatkan. Allah hanya memerintahkan kepada kita, kamu imani saja. Imani dan yakin. Sudah, gak usah dipikir. Itu kunci. Tapi sayang, orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan tersohor di sebagian mata masyarakat, masalah iman, asma wa sifat, keliru. Nah, ini wallahu alam, siapa pendahulunya, ya, dari mana dia ambil keyakinan seperti itu. Allahu musta'an. Baik, pembahasan asma wa sifat. Ini penting. Kuncinya satu tadi saya sebutkan, imani saja. Nggak usah dipikir bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Nggak. Itu takalluf namanya, memberatkan diri. Yang pada asalnya Allah tidak memerintahkan. Di dalam masalah beriman kepada asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, di sini ada dua kelompok yang tersesat. Ada dua kelompok yang tersesat. Kelompok yang pertama adalah kelompok Mu'attilah. Mu'attilah artinya adalah orang atau kelompok yang mengingkari, menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Mereka nggak percaya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Mereka tidak percaya Allah memiliki sifat nama-nama ini. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah al-musyabbihah. Itu orang-orang yang menyerupai Allah dengan makhluk. Musyabbihah. Ini kalau kita bahas cukup panjang ya. Semoga ikhwas kalian yang menyimak bisa fokus dan semoga di kedepannya ada pembahasan khusus. Tapi ini hanya gambaran umum tentang beriman kepada asma wa sifat. Tapi di sini saya hanya mengingatkan satu hal, yaitu tentang orang-orang yang menafikan nama dan sifat Allah. Kenapa mereka bisa-bisanya menafikan nama dan sifat Allah?
salah satu kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka itu menyerupakan Allah terlebih dahulu. Nah, jadi mereka gini, Allah tidak bersemayam di arsy. Kok bisa? Mereka mengatakan kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah seperti kita. Kita butuh tempat. Kita butuh tempat ya. Tempat untuk istirahat, ruangan. Oh, berarti solusinya bagaimana? Menurut mereka solusinya adalah diingkari. Bersemayamnya, beristiwanya Allah di arsy, ingkari. Istiwa ya, apa? Saya tidak mengatakan bersemayam, tapi istiwa. Sehingga mereka tidak meyakini adanya istiwa Allah. Gara-garanya apa? Mereka menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan makhluk, kemudian cari solusi. Cari solusinya apa? Dinafikan. Dan itu banyak. Nah, orang-orang sekarang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah, mereka mengatakan ini terjadi khilaf di antara ahlu sunnah. Ya, khilaf dari mana? Imam Malik Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Ketika ada orang yang bertanya kepada beliau tentang istiwa, itu memerah wajah Imam Malik dan beliau mengucapkan ucapan yang sangat populer, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'ah. Atau kama qala. Sehingga ucapan Imam Malik ini terus turun-temurun diwarisi oleh para salaf. Bahkan dijadikan sebagai seperti tolak ukur di dalam itu yang pertama ya, orang-orang yang mu'attilah mengingkari. Sehingga mereka mengatakan kepada ahlus sunnah itu salafi musyabbihah. Jadi antum jangan kaget ya ketika mereka mencela kita dengan mengatakan itu orang-orang musyabbihah. Kenapa kita dibilang musyabbihah? Karena menurut mereka kita menetapkan adanya istiwa, sedangkan mereka tidak menetapkan adanya istiwa. Karena menurut mereka kalau kita tetapkan istiwa, kalau mereka menetapkan istiwa Allah di atas arsy, berarti Allah seperti makhluk. Makhluk juga butuh tempat. Ini keliru ya tadi sudah kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sudah, ayat ini sudah antum jadikan patokan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, kemudian kita kembali ke kitab. Nah, wa arkanuhu sittah an tu'mina billah. Ini beriman kepada Allah sudah selesai. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Malaikat ini rukun iman yang berikutnya, yaitu
Antuk minabillah wa malaikat. Sebelumnya, sebelum kita bahas beriman kepada malaikat, kita sebutkan dulu beberapa faedah dari beriman kepada Allah. Faedah dari beriman kepada Allah. Yang pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah. Merealisasikan, menerapkan. Kalau belum paham merealisasikan, menerapkan, mengamalkan tauhid kepada Allah. Sehingga dia tidak mengharap dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dia nggak berharap kepada makhluk sedikit pun. Karena makhluk sama-sama nggak punya. Makanya sungguh heran orang-orang yang datang ke kuburan. Datang ke kuburan minta tolong disembuhkan dari penyakit. Mereka keliru. Kenapa? Bisa jadi yang di dalam kuburan itu meninggal gara-gara nggak sembuh dari penyakit. Kok mereka datang ke kuburan minta disembuhkan penyakit? Yang mati di kuburan itu bisa jadi apa? Meninggal gara-gara tidak sembuh dari penyakit. Nah ini malah yang sehat masih hidup datang meminta kepada yang tidak punya. Karena kenapa? Karena kurang beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, ini faedah yang pertama. Bisa mengamalkan tauhid kepada Allah. Sehingga roja dan khauf, mengharap dan takut hanya kepada Allah. Dia nggak takut. Dia tidak mengharap kepada makhluk. Dia mengharap kepada Allah. Ini bagus banget ya. Bagus sekali. Kalau poin pertama ini sudah ada di dalam jiwa kita sejak dini, sejak kecil. Jadi dia nggak terpengaruh dengan dunia, dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berharap dan takut kepada Allah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari beriman kepada Allah, sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengenal Allah, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha memberikan rezeki. Itu tumbuh kecintaan dia kepada Allah. Sehingga ketika dia mengamalkan sesuatu apapun, dia paham tentang nama-nama dan oleh karenanya ada satu risalah bagus nih. Fiqhul Asma al-Husna. Fikih dari Asmaul Husna. Karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Itu bagus sekali. Beliau sebutkan nama-nama Allah, kemudian bagaimana mengontrol jiwa dan hati untuk mengamalkan dan menerapkan nama-nama Allah. Ini yang kedua. Baik. Langsung saja kita masuk ke beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bimalaikati. Antuk minabillah wa malaikat. Malaikat ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Dan beriman kepada malaikat konsekuensinya ada 4 hal. Konsekuensi itu artinya harus diamalkan. Kita beriman kepada malaikat, maka mau tidak mau harus
mengamalkan 4 hal ini. Yang pertama, beriman kepada malaikat yang kita ketahui namanya dan yang belum kita ketahui namanya. Kan malaikat banyak. Malaikat itu banyak. Yang kita ketahui namanya, kita imani. Contoh misalkan Jibril alaihi salam. Ada malaikat namanya Jibril. Ya kita imani. Ada malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Tapi harus kita imani. Berarti poin yang pertama, harus mengimani kepada malaikat yang kita ketahui namanya dan yang belum kita ketahui namanya. Ikhwas sekalian, di langit itu ada Baitul Ma'mur yang setiap harinya masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Kemudian keluar, dan yang keluar dari situ tidak akan masuk lagi. Itu seperti itu. Kira-kira berapa jumlah malaikat? 70.000 kali berapa? Dia nggak tahu. Kita nggak tahu jumlah hari itu berapa. Kalau antum mau hitung ya silakan hitung sendiri. Dari tahun pertama Hijriah sampai sekarang berapa jumlah hari? Ya silakan. Tapi sepertinya itu adalah hal yang sia-sia. Ngitung berapa. Yang penting kita imani bahwa jumlah malaikat itu banyak. Konsekuensi yang kedua, beriman kepada sifat-sifat malaikat yang kita ketahui, beriman kepada sifat-sifat malaikat yang kita ketahui. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa Jibril memiliki 600 sayap dan sudah menutup ufuk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, sudah azan, kita dengarkan azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di poin kedua ya, yaitu beriman kepada sifat malaikat yang kita ketahui. Harus diimani. Seperti Nabi SAW mengkabarkan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan malaikat ini juga terkadang berubah wujud kepada wujud manusia dengan izin Allah. Seperti di hadis Jibril yang masyhur, hadis kedua dari hadis Nabawi, Arba'in Nawawi. Begitu juga dengan para malaikat yang diutus kepada Nabi Lut alaihi salam. Mereka datang dalam rupa laki-laki. Dan masih banyak lagi malaikat-malaikat yang terkadang berubah wujud kepada wujud manusia dengan izin. Itu juga harus kita iman. Baik. Tentunya yang kita imani itu berdasarkan info yang valid ya. Kalau sekalian, antum masih menyimak. Harus kita imani sesuai informasi yang valid, yang betul. Cuma di zaman sekarang ini kadang orang itu mengada-ngada. Di Masjid Nabawi katanya ada malaikat turun. Itu ada cahaya putih. Kemudian dilihat videonya. Mana cahaya putih? Ini khayalan atau hal-hal yang sia-sia. Nggak usah diyakini atau diyakini. Katanya malaikat turun pada saat terjadi peperangan. Malaikat itu kalau turun itu dengan izin Allah, kaum muslimin akan menang. Hancur semua itu musuh-musuh. Makanya sebagian orang itu berlebihan di dalam berucap, di dalam berbuat. Malaikat itu kalau turun untuk membantu kaum muslimin di dalam peperangan, seperti di perang Badar, itu langsung hancur dan binasa itu musuh-musuh Allah. Ini sekarang ada orang mengada-ngada katanya malaikat turun untuk menyerang si fulan dan fulan. Ini khayalan. Informasi yang kita terima, yang kita yakini benar itu yang datang dari Allah dalam Al-Quran dan dari Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Baik. Poin yang ketiga dari konsekuensi dari beriman kepada malaikat adalah mengimani bahwasanya mereka memiliki tugas atau amalan yang Allah tugaskan, amanahkan kepada mereka. Contoh, Jibril alaihissalam. Allah berikan tugas dan amalan untuk Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada orang yang Allah takdirkan untuk menerima wahyu.
Dan ini amalan yang sangat mulia. Dan wahyu ini perkara yang sangat istimewa. Sehingga terpilihlah Jibril alaihi salam untuk amalan yang mulia ini. Karena Jibril sendiri memiliki sifat-sifat yang istimewa. Di quwwatin inda dzil arsy makin, muta'in sama amin. Itu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Jibril yang Allah sebutkan di Al-Quran. Sudah kita bahas ya di pelajaran Ulumul Quran. Coba antum cek kembali sifat-sifat Jibril di awal-awal pembahasan tentang Al-Quran. Jibril memiliki sifat-sifat atau tugas. Di antara tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ada juga malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Kemudian malaikat yang menanya manusia-manusia yang di alam kubur. Itu harus kita imani. Poin yang keempat dari konsekuensi beriman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan mereka. Ini penting. Harus beriman adanya malaikat. Malaikat itu ada. Dan malaikat itu bukan hal yang maknawi. Tapi memang betul wujudnya ada sosok makhluk. Kita tidak tahu. Tapi harus kita imani. Sehingga seperti hadis-hadis yang tentang mengabarkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridho terhadap para penuntut ilmu. Itu harus kita imani. Itu harus kita imani. Ketika kita berkumpul dalam rumah Allah untuk talabul ilm, berzikir, mempelajari ayat-ayat Allah, itu harus kita imani malaikat itu turun dan menaungi kita dengan rahmat, turun rahmat Allah. Ini harus kita iman. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat. Faedah yang pertama, mengimani akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja besar. Punya 600 sayap dan menutupi ufuk. Ini baru makhluknya. Bagaimana dengan sang penciptanya? Maka beriman kepada malaikat memunculkan apa? Mengimani akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan kebesaran Allah. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa beriman kepada malaikat itu menumbuhkan kecintaan kita kepada para malaikat. Kecintaan kita terhadap para malaikat dengan apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada Allah dan amalan-amalan yang Allah tugaskan kepada mereka. Timbul kita cinta kepada mereka. Faedah yang berikutnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya Allah terhadap kita. Atas perhatiannya Allah kepada kita. Bayangkan, Allah menugaskan malaikat yang menjaga anak Adam. Allah menugaskan para malaikat
untuk maslahat-maslahat manusia. Ini semua menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian Allah terhadap dengan dikirimkannya malaikat untuk menjaga kita dan mengawasi kita dan lain sebagainya. Ikhwas sekalian, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian hari ini. Sama Ustaz Irfan Fakhrozi, hafizahullah ta'ala. Jazakallah khairan ya Ustaz. Amin wa yakum. Nah, kepada teman-teman, semoga kajian ini bisa membuat kita bisa terbang lebih tinggi lagi dan bisa melihat dunia yang hina ini, yang sangat kecil ini. Astagfirullah. Nah, teman-teman, berilah makanan untuk iman kita, maka semua masalahmu akan kelaparan. Jadi, kasih terus ya, makanan untuk iman kalian. Iman itu ibarat seperti bunga, teman-teman, yang harus selalu disirami menggunakan amalan, menggunakan taubat, dan mengikuti kajian kali ini. Jika tidak, nanti iman kita akan layu seperti bunga yang tidak disirami. Mungkin itu dari saya. Jazakallah khairan kepada Ustadz Irfan Fakhrozi. Nah, sekian kami tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan, sebelumnya ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita langsung tutup. Nah, mungkin tidak ada. Untuk semuanya teman-teman santri untuk bisa raise hand untuk bisa nanti di absen. Nah. Ya, resen semuanya dulu ya. Nanti kita absen dulu. Nanti keluarannya ikut abad saya. Waalaikumsalam ya Ustaz. Ya Ustazna. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.